Shalom keluarga GKS yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya terus berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya kembali mau menyampaikan renungan firman Tuhan di tengah-tengah minggu untuk menguatkan kita semua. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Saya memperhatikan saudara-saudara bahwa dampak daripada virus corona ini bukan lagi hanya urusan penyakit, tapi sudah menjadi satu dampak yang lebih mengerikan, yaitu di mana adanya ketakutan orang-orang yang hidup di dunia ini, termasuk juga di negeri kita. Nah, kalau ini dibiarkan bisa sangat membahayakan. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak ingin kita takut. Dia selalu berkata dalam banyak kesempatan yang kita bisa baca dalam firman Tuhan, jangan takut. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan ada 4 sikap yang kita perlu miliki dan kita perlu terapkan dalam hidup kita dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Supaya kita tidak ikut seperti orang-orang kebanyakan dicengkram atau diikat oleh ketakutan, tapi justru kita bisa menang dan kita bisa hidup menjadi berkat buat orang lain. Nah, 4 sikap itu saya beri nama 4T yang dimulai dengan kata tetap. 4 tetap. Nah, tetap yang pertama adalah tetap fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi begini, saudara. Seorang anak kecil disediakan ibunya untuk hari itu makan ikan bandeng. Kita tahu, saudara-saudara, ikan bandeng itu di dalamnya ada tulang-tulang halus dan banyak. Nah, si anak disuruh makan. Nah, ketika dia mau makan, dia melihat banyak tulang-tulang yang halus. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Mama, aku nggak bisa makan karena begitu banyak tulang-tulang yang halus ini." Lalu mamanya berkata, "Nak, coba kamu lihat, lebih banyak mana sebenarnya, dagingnya atau tulangnya?" Lalu anak itu berkata, "Ya, dagingnya, Mama." Nah, karena kamu fokus kepada tulangnya, hanya ngelihat begitu banyak tulang, sehingga kamu merasa kamu itu nggak bisa makan. Padahal kalau kamu lihat begitu banyak daging, daripada tulang-tulang yang ada, kamu pasti bisa makan. Nah, demikianlah saudara-saudara, seringkali kita juga punya sikap yang seperti itu. Kita bukannya fokus kepada Tuhan, tapi kita seringkali fokus kepada masalahnya. Ingat kisah Petrus yang berjalan di atas air. Ketika dia fokus kepada Tuhan, dia melihat Tuhan, puji Tuhan, dia manusia biasa, tapi dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia kemudian fokus kepada ombak, fokus kepada masalah, maka akhirnya dia jatuh dan tenggelam. Kita fokus kemana? Hari-hari ini kalau kita terlalu fokus kepada virus corona ini, barangkali kita terlalu menyibukkan diri di rumah bukan untuk hal-hal rohani, tapi malah nonton TV, lalu kita baca kiriman-kiriman dari media sosial dan sebagainya mengenai pemberitaan corona. Ya, wajarlah kita menjadi takut. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita banyak berdoa, banyak baca firman, maka tentu kita tidak takut, kita bisa kalahkan ketakutan itu. Ada sebuah firman Tuhan bagus sekali, di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8, Daud berkata begini, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan,
Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kata-katanya bagus sekali. Dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi pandangannya, fokusnya bukan kepada problem. Walaupun waktu itu dia sedang menghadapi problem. Tapi dia memandang Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Maka Daud, saudaraku, dia sangat disayang Tuhan. Dia bahkan hidupnya berkemenangan. Dan kalau kita lihat dalam banyak peristiwa, dia selalu punya sikap yang benar dalam menghadapi persoalan. Fokus kepada Tuhan. Maka dia selalu berkemenangan dalam kehidupannya. Demikian juga kita hari ini, mari kita punya sikap yang benar, yaitu selalu fokus kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, T yang kedua, yaitu tetap berada di rumah. Tetap berada di rumah. Tetap berada di rumah itu adalah Alkitabiah. Ada beberapa peristiwa di Alkitab dicatat bahwa karena kita tetap berada di rumah, maka kita selamat. Yang pertama saya jumpai pada saat air bah melanda bumi. Maka Nuh dengan keluarganya berada dalam rumah bahtera. Maka mereka selamat. Sedangkan orang-orang yang di luar bahtera itu semua binasa. Yang kedua, pada saat kota Yeriko dihancurkan, maka Rahab berada dalam rumah, sehingga Rahab tidak ikut dihancurkan. Yang ketiga, saat malaikat membunuh anak-anak sulung. Ketika tulah demi tulah Tuhan hukum bangsa Mesir, maka tulah ke-10 dikatakan bahwa anak sulung binasa. Tapi pada saat kejadian seperti itu, orang-orang Israel berada di dalam rumah. Mereka merayakan Paskah, mereka membubuhkan darah anak domba pada tiang-tiang pintu, ambang pintu rumah mereka, sehingga tanda darah itu menyelamatkan mereka. Waktu saya berdoa, saudara-saudara, Tuhan memberikan pewahyuan kepada saya tentang peristiwa ini. Peristiwa ini kita bisa baca dalam Keluaran pasal 12. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya terkejut karena ternyata banyak hal dalam Keluaran pasal 12 ini ternyata itu kok mirip dengan peristiwa kita sekarang. Oleh sebab itu, saya coba mendalami ini. Dan saya ingin membagikan ini dalam bentuk khotbah minggu saya, yaitu khotbah pada tanggal 5 April yang akan datang. Kita bisa mendengarkannya, mempelajarinya semua ini secara online kembali. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan. Dengan berada di rumah itu penting. Karena apa? Pertama, kita menaati pemerintah yang merupakan otoritas kita. Ingat, kita diajar untuk taat. Iman dengan taat itu seperti koin. Salah satu sisi namanya iman, sisi lain adalah ketaatan. Ketaatan itu adalah bukti daripada kita punya iman. Jadi kita diajar untuk taat kepada otoritas, termasuk di dalamnya terhadap pemerintah kita. Yang kedua, bukan saja kita jadi tidak tertular virus, tapi kalau dengan kita banyak di rumah, maka kita juga tidak menjadi pembawa penyakit ini ke dalam rumah. Saudara mungkin berkata, saya kuat, saya sehat, saya nggak mungkin kena virus ini, saya bisa mengalahkannya karena kekebalan tubuh saya baik. Tapi jangan lupa ketika saudara pulang ke rumah, saudara bertemu dengan anggota keluarga di rumah, yang barangkali ada yang sedang kesehatannya terganggu, sehingga kekebalan tubuhnya juga menurun, dia bisa kena. Jadi kita jangan hanya mementingkan diri kita, tapi juga kita pentingkan orang lain. Oleh sebab itu, kembali lagi saya menyampaikan begini, kalau ada hal-hal yang kita bisa batalkan,
ada hal-hal yang kita bisa tunda, sebaiknya kita batalkan atau tunda. Untuk kita tidak ada di luar, kita bisa ada dalam rumah kita masing-masing. Yang ketiga juga kita membantu para dokter dengan timnya yang sedang berjuang keras di garis depan. Wah, perjuangan mereka itu penuh penderitaan, saudaraku. Saya melihat mereka harus pakai baju yang seperti astronot itu berlapis-lapis. Wah, itu juga satu harga yang mesti mereka bayar. Mereka juga menghimbau kepada kita, kalau mereka mau kita tolong, cukup dengan kita berada di dalam rumah kita masing-masing. Nah, yang berikut juga kita bisa melakukan banyak hal positif di rumah. Kita bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab, kita bisa sharing ya firman Tuhan bersama anggota keluarga kita. Kita juga bisa belajar, kita bisa membaca buku rohani atau membaca artikel-artikel rohani di gadget kita atau mendengarkan lagu-lagu rohani dan sebagainya. Dan yang terpenting juga kita punya family time. Gunakan pada waktu memang kita diharuskan untuk berada di rumah. Dan saya kembali mengingatkan, jangan kita melakukan hal-hal yang negatif malah. Misalkan kita terlalu banyak nonton TV, berita-berita tentang corona, atau kita selalu membaca dari media sosial berita-berita tentang corona. Jadi pikiran kita ini bukannya diisi oleh firman Tuhan, oleh hal-hal yang menguatkan iman, tetapi justru untuk hal ini iman kita malah jadi dilemahkan karena pengaruh daripada berita-berita seperti itu. Batasi, bukannya tidak boleh, karena kita juga tentu perlu mengikuti perkembangan. Kita lihat, tetapi kita mesti menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan rohani yang kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing. T yang ketiga adalah saudara-saudaraku tetap menjadi berkat. Tetap kita sebagai orang-orang percaya harus jadi berkat. Dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2 saya membaca ayat yang baik sekali. Dikatakan demikian, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Apa arti daripada kedua ayat yang baru saja saya baca ini? Daud dalam masalah besar. Dia bersembunyi di Gua Adulam karena dia dikejar-kejar oleh Saul dengan pengikut-pengikutnya yang ingin membunuh dia. Jadi dia dalam persoalan besar. Analoginya seperti kita pun sekarang dalam persoalan besar. Kita hidup dalam situasi pandemi corona yang semakin hari semakin memakan korban jiwa. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat ini dikatakan Daud tetap bisa jadi berkat. Dia tetap bisa jadi berkat, saudara. Dia menolong orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, dia menolong orang-orang yang sakit hati dan sebagainya. Ingat saudaraku, kita ini diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu jangan hanya pada waktu keadaan semuanya oke. Oh, kita sedang diberkati, kita bisa melakukan. Tetapi mari kita belajar dalam keadaan apapun. Baik kita sedang ada di atas maupun kita sedang ada di bawah, baik kita sedang dalam kelimpahan berkat maupun kita belum diberkati, kita sebagai orang-orang percaya tetap menjalankan peran kita untuk berbuat baik kepada sesama. Saudara-saudara, gereja kita terutama sudah mulai melakukan
yaitu dengan membantu kebutuhan pokok, membantu masker, membantu vitamin, dan sebagainya kepada orang-orang yang membutuhkan. Terutama kita mulai dulu dari jemaat kita yang membutuhkan. Kita sudah mulai melakukan itu, kita drop ke beberapa keluarga, dan kita akan terus kembangkan. Karena ingat saudara-saudaraku, gereja itu pelayanannya harus holistik. Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus mengajar, itu betul. Tapi juga Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang. Waktu dia melihat orang-orang kelaparan, dia tidak menyuruh mereka pulang. Mereka ingin kasih makan. Makanya ada peristiwa kisah yang terkenal itu. Tuhan Yesus memberi makan orang-orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya Tuhan melayani secara holistik. Dia memperhatikan kebutuhan rohani, dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memberkati dalam segi keuangan. Mungkin saudaraku tidak harus ada di garis depan seperti para dokter yang sedang berjuang menyembuhkan orang yang kena sakit ini. Tetapi kita bisa indirect, kita nggak langsung. Lewat dana yang kita bisa salurkan. Gereja kita sedang juga memang memberkati orang-orang yang membutuhkan. Mereka kena imbas daripada virus corona ini, sehingga ada yang tidak lagi bisa bekerja, ada yang kehilangan mata pencaharian, mereka tidak bisa lagi punya uang untuk membeli sesuatu dan sebagainya. Kita bisa membantu mereka. Jadi saudaraku bisa menghubungi gembala di masing-masing satelit untuk terus berdiskusi dengan mereka dan berkata, Pak, Ibu, apa yang saya bisa bantu, saya ingin ikut serta sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat. Itu penting sekali saudara-saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, T yang terakhir adalah tetap berdoa. 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengatakan demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita merendahkan diri dalam situasi seperti ini, mencari wajah Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh dan juga bertobat kalau ada dosa. Kita minta ampun kepada Tuhan, maka janji Tuhan, saudara-saudara, Dia akan memulihkan negeri kita. Keempat hal ini biarlah kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara. Nah, terakhir, saya ingin sampaikan sesuatu yang penting. Pada hari Minggu ini, saudara-saudara, kita tetap beribadah secara online. Pada tanggal 5 April, itu awal bulan, di mana seperti biasa kita akan menerima perjamuan kudus. Tapi kalau biasanya kita menerima secara korporat di dalam gedung gereja, maka pada kesempatan ini nanti kita akan menerimanya di rumah kita masing-masing. Apa yang kita perlu persiapkan, saudara-saudara? Tentu nomor satu adalah hati. Ya, kita persiapkan hati supaya ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus menjadi berkat buat kita, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Tapi yang kedua tentu kita harus persiapkan hosti dan anggur. Barangkali saudara bertanya, saya tidak punya hosti dan anggur Pak di rumah. Tidak apa-apa. Kita bisa menggantinya dengan yang lain. Yang penting adalah iman kita. Iman kita. Bahwa ketika kita menerima, ya, mungkin bukan lagi hosti atau bukan anggur, apapun, itu kita imani itu merupakan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, saya ingin menganjurkan kalau kita tidak punya hosti,
maka kita bisa ganti ya dengan roti tawar. Jadi hosti ini yang biasa kita terima di gereja, kita bisa ganti dengan roti tawar. Nah, kemudian yang kedua adalah anggur yang biasa kita terima dalam ibadah di gereja, kita bisa ganti dengan teh. Kalau tidak teh, mungkin dengan minuman jus atau apapun sebagai pengganti daripada anggur. Siapkan saja gelas kecil, gelas apapun, tidak jadi masalah. Nah, disiapkan saudara-saudara, itu sejumlah orang-orang yang akan menerima perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan sudah disiapkan sebelum saudara mengikuti ibadah online. Jadi waktu nanti selesai firman Tuhan, saya akan memimpin perjamuan kudus. Saudara-saudaraku semua di rumah sudah siap. Karena roti tawar dengan teh itu sudah ada di dekat saudara. Sehingga saudara nanti tinggal ambil dan kita akan makan bersama-sama mengikuti aba-aba dari saya, dan kita juga akan minum bersama-sama. Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, saya ingin berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belum bisa bertemu secara fisik. Tapi biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan lewat ibadah-ibadah online, baik tengah minggu maupun pada hari Minggu, menguatkan kami semua Tuhan. Karena kami dalam situasi seperti ini butuh hal-hal yang positif. Dan firman-Mu itu adalah hal-hal yang positif. Dan firman-Mu berkata, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Biar iman kami timbul, bahkan iman kami semakin kuat ketika kami terus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, keluarga besar GKS dimanapun berada. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau lindungi mereka. Biarlah mereka tetap sehat, seisi rumah tangga mereka tetap sehat, dan mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Barangkali ada banyak hal yang sedang mereka alami. Barangkali ada kesulitan-kesulitan yang mereka alami oleh karena pandemi virus corona ini. Tapi biarlah hamba berdoa tidak membuat iman mereka lemah. Mereka tetap kuat imannya dan mereka punya pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami juga berdoa supaya mereka juga mengikuti arahan daripada pemerintah untuk tidak terlalu sering ada di luar rumah, tetapi mereka bisa ada di dalam rumah, menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif. Kami bersyukur Tuhan bahwa pandemi virus corona ini bukan hanya menghasilkan hal-hal yang negatif, tapi sebenarnya juga ada hal-hal yang positif yang kami bisa lakukan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami tidak mau fokus hanya kepada yang negatifnya, tapi kami juga mau fokus kepada hal-hal yang positif, dan kami mau fokus terutama kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Kami tahu memang virus corona ini mempunyai dampak yang menakutkan orang karena bisa mendatangkan kematian. Tapi kami mau katakan dengan iman, mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus yang kami puji, Tuhan Yesus yang kami sembah, jauh lebih besar daripada virus corona ini. Biarlah iman kami terpelihara terus di masa-masa seperti ini Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah online kami pada hari Minggu nanti tanggal 5 April, supaya semua jemaat bisa ikut dalam ibadah ini karena kami akan menerima sesuatu yang sangat penting, yaitu tubuh dan darah-Mu Tuhan, di mana kami akan bersekutu dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, dialah Engkau yang menumpangkan tangan kepada setiap anak-anak-Mu, keluarga besar GKS ini, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Biarlah mereka dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna, tetap bersuka cita dalam keadaan apapun, tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian yang saya bisa sampaikan pada renungan tengah minggu, dan sampai bertemu dalam program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.